Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ulfiani, CPNS 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pidijaya. Akan memaparkan mengenai tokoh berakhlak, yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso. Mengenal Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921 dan wafat pada 14 Juli 2004. Beliau adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenderal Hugeng terkenal sebagai polisi yang paling berani, jujur, serta sederhana yang ada di Indonesia. Nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari Bapak Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Jenderal Hugeng dikenal dengan dedikasinya yang sangat tinggi untuk NKRI. Hal itu tercermin dari kedisiplinannya yang dimulai dari datang ke kantor lebih awal daripada stafnya. Hal ini juga dilakukan semata-mata untuk mengetahui kondisi jalan raya, kepadatan lalu lintas, dan kesiapsiagaan polisi. Selain itu, menurut Jenderal Hugeng, polisi adalah pelayan masyarakat yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Itulah sebabnya Jenderal Hugeng tidak malu untuk turun tangan ketika terjadi kemacetan lalu lintas dan mengambil alih tugas teknis seorang polisi yang kebetulan tidak ada atau tidak di tempat. Hal ini demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nilai yang kedua adalah nilai akuntabel. Hugeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Hugeng hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang korupsi, namun tidak demikian. Hugeng dikenal jujur dan anti dengan korupsi. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia, bahkan pernah memuji kejujuran Hugeng dengan mengatakan, hanya ada 3 polisi jujur di negeri ini. Polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Hugeng sama sekali tidak akan pernah mau menggunakan segala fasilitas kantor, dan selalu mengingatkan anaknya akan hal itu. Bahkan, Hugeng juga tidak akan pernah meminta bantuan kepada ajudannya atas urusan pribadi, karena itu bukan wewenangnya. Selanjutnya adalah nilai kompeten. Hugeng pernah merasakan godaan suap oleh pengusaha. Pengusaha tersebut meminta agar Hugeng tidak melanjutkan kasusnya ke pengadilan dan menyuap dengan barang-barang mewah. Namun, tidak peduli siapa backing penyeludupan tersebut, hadiah-hadiah yang diberikan tersebut dikembalikan oleh Hugeng. Nilai berakhlak selanjutnya ialah harmonis. Jenderal Hugeng beranggapan bahwa ketika berada di tengah masyarakat, polisi tetaplah polisi, tanpa memandang kedudukan dan pangkat. Bagi Hugeng, seorang jenderal polisi tidak berbeda dengan seorang petugas polisi di lapangan, hanya kewajiban dan tanggung jawabnya yang lebih besar. Jenderal Hugeng tidak malu untuk membantu bawahannya mengatur lalu lintas. Hal ini membuat lingkungan kerja menjadi lebih harmonis, karena tidak membeda-bedakan pangkat dan jabatan. Nilai selanjutnya yaitu loyal. Selama hidupnya, Hugeng tetap memegang prinsip kejujuran, bahkan saat dilantik sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Hugeng meminta istrinya untuk menutup toko bunganya, agar tidak terjadi benturan kepentingan antara usaha istrinya dengan jabatan yang diemban. Selain itu, saat kependudukan Belanda berlangsung di Indonesia, Hugeng diperlakukan dengan baik oleh Nika dan dibujuk bekerja di sana. Namun beliau menolak karena setia kepada NKRI. Jenderal Hugeng juga sempat keluar dari institusi kepolisian pada tahun 1965 karena diangkat menjadi Menteri Iuran Negara. Namun saat tugasnya sudah selesai, ia kembali ke kepolisian karena beliau sangat loyal dan mencintai institusi tersebut. Nilai nomor 6 yang dimiliki oleh Hugeng adalah nilai adaptif. Tak lama setelah diangkat menjadi Kapolri, Hugeng melakukan perubahan struktur organisasi di tubuh kepolisian. Istilah Angkatan Kepolisian RI diubah menjadi Kepolisian RI atau Polri. Melalui perubahan ini, Polri murni berdiri sendiri dan bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat tanpa intervensi dari ABRI. Hugeng juga mewajibkan penggunaan helm keselamatan, walaupun banyak ditentang karena terlalu banyak mengatur. Semua sikap ini merupakan inovasi dari Jenderal Hugeng. Ia siap beradaptasi
dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan untuk nilai terakhir yaitu kolaboratif. Nilai ini dapat dimaknai dengan kemauan seseorang untuk mau bekerja sama. Sikap kolaboratif dari Jenderal Hugeng ditunjukkan dari kemauannya dalam ikut serta dalam tim gabungan untuk memecahkan berbagai kasus. Hugeng juga selalu meminta izin dan berkoordinasi kepada Soeharto untuk menyelesaikan kasus-kasus besar, seperti menyelesaikan penyelundupan mobil mewah dan pemerkosaan. Walaupun upayanya terhenti karena kasus yang diurus selalu melibatkan pejabat tinggi negara. Hingga akhirnya Hugeng diberhentikan dari jabatannya. Semoga nilai keteladanan dari Jenderal Hugeng dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari, serta dalam pekerjaan kita yang kaitannya dengan nilai berakhlak, terutama dalam hal integritas. Terima kasih. Wassalam.